Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai kelas hari ini, marilah kita membukanya dengan membaca suratul Fatihah dan dibacanya dalam hati saja, ya. Berdoa, mulai. Amin. Selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik. Semuanya sudah sarapan belum? Sudah. Baik, hari ini kalian sudah siap ya belajar materi tentang kecerdasan coding, kecerdasan artifisial. Sudah siap atau belum? Siap. Siap ya. Nah, topik kita hari ini seperti yang bisa kalian lihat di IFP, mengenal kecerdasan artifisial atau AI. Nah, ini yang selanjutnya ini saya mau tebak-tebakan dulu ya. Ada beberapa gambar yang perlu kalian tebak. Coba nih, ini logonya dari apa? ChatGPT, betul. Kalau ini, Gemini. Kalau ini, ada yang pernah pakai Suno? Nggak ada. Kalau ini, nggak ada yang tahu. Bukan orang tua ini. Ada yang tahu ini? Ini Leonardo. Kalau ini gambarnya apa? Beneran Meta. Ya, ini Meta. Kalau yang ini ada yang tahu? Apa? Ada yang tahu tadi? Pix apa tadi? Pixverse. Nah, ini adalah salah satu sebagian dari aplikasi yang kita pakai dengan bantuan AI atau Artificial Intelligence. Semuanya sudah pakai ini atau belum? Yang pakai ini angkat tangan. Oke, kalau yang sering pakai ini angkat tangan. Terus kalau yang Suno? Nggak ada. Kalau yang pakai Meta? Wah, Meta hampir semuanya ya. Itu soalnya bisa diakses lewat HP, betul ya? Nah, sekarang kita akan belajar tentang AI ini. Nah, sekarang perhatikan. Untuk tujuan pembelajarannya, hari ini kita mempunyai 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, yaitu kita mengenal kecerdasan artifisial. Seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus kenalan dulu dengan AI ya, biar kita saling sayang nih, gitu. Nah, terus yang kedua, cara kerja AI. Dan yang ketiga, yaitu manfaat. Dan yang keempat, yaitu dampak buruknya. Oke, kita mempunyai 4 poin nih yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama, yaitu mengenal kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI, yaitu salah satu produk dari teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin meniru cara berpikir, belajar, atau mengambil keputusan seperti siapa? Seperti manusia. Sulit nggak dipahami ini? Nah, saya akan berikan gambaran yang lebih mudah AI itu seperti apa. Coba tebak. Ini gambarnya siapa ini? Kalau misalkan Naruto sudah ngambil ancang-ancang seperti ini, dia mau ngeluarin jurus apa dia? Apa? Kagebushin no Jutsu. Nah, kita nih ya, manusianya ini ya, kita ini Naruto aslinya. Nah, Bunshin-nya nih, AI-nya ini yang kita suruh. Misal, twing muncul gitu kan ya. Bayangan saya, pura-puranya ada gitu kan. Tolong bikinkan saya kopi. Nah, ketika dia dimintai tolong untuk membuat kopi, itulah namanya salah satu prinsip dasar kalian memahami AI. Jadi kalau misalkan kalian lupa, AI itu apa ya? Anggap aja seperti Naruto mengeluarkan jurus Kage Bunshin, yaitu salah satu asisten atau salah satu yang bisa membuat kita terbantu pekerjaannya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Nah, ini adalah konsep dari AI. Nah, sekarang cara kerja AI. Nah, untuk cara kerja AI-nya kalau kayak gini ini mungkin agak sedikit sulit. Di sini yang suka sound horeg siapa angkat tangan? Yang suka sound horeg angkat tangan. Semuanya suka sound horeg. Oke. Sekarang kita bayangkan, Rek. Kalau misalkan kita menggunakan sound horeg, apakah speaker yang dijajar itu bisa langsung keluar suaranya? Nggak ada. Pasti harus ada urutannya dulu. Dari HP sebagai sumber audionya, terus masuk ke
mixer, setelah mixer ke power amplifier, lalu masuk ke sound system. Sama dengan cara kerja AI. AI itu pertama ada inputnya dulu yang dimasukkan. Apa yang dimasukkan? Menerima data atau perintah. Bahasa Inggrisnya perintah, yaitu prompt. Terus yang kedua, setelah AI menerima informasi dari kita, lalu diproses. Diprosesnya apa? Mengolah data dan mencari jawaban apa yang kita perintahkan. Nah, setelah diproses baru ada output. Outputnya itu apa tuh? Memberikan hasil atau jawaban. Contoh, kalian tadi pakai apa aplikasi AI-nya tadi yang paling sering? Meta AI ya. Kamu ketik di Meta AI itu. Meta AI, tolong carikan informasi tentang komodo. Kita memberikan perintah dulu ke Meta AI. Nanti beberapa saat AI akan memberikan informasi tentang tentang komodo baru dimunculkan dalam bentuk paragraf. Mungkin juga dikasih dengan gambarnya juga ya. Nah, seperti itu cara kerja dari AI. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Lanjut. Nah, manfaat AI itu ada 4. Yang pertama, mempermudah pekerjaan. Terus yang kedua, menghemat waktu. Yang ketiga, membantu belajar. Dan yang keempat, memberikan rekomendasi. Nah, ini nanti kalian akan pelajari setelah ini. Nah, selain ada manfaat, itu nanti akan ada dampak buruk. Dampak buruknya apa saja di situ? Ada 4. Yang pertama, informasi bisa salah. Loh Pak, AI katanya meniru manusia Pak. Kok masih bisa salah? Kita ini manusia, tempatnya apalagi AI, gitu kan? Nah, kalau misalkan ada informasi yang disampaikan oleh AI, kita harus cross check lagi apakah betul atau belum. Dan yang kedua, dampak buruknya adalah penyalahgunaan informasi pribadi. Nah, biasanya sering tuh kalau misalkan kita mau membajak HP-nya teman atau membajak apa, itu jangan boleh ya, jangan pernah dilakukan ya. AI sebenarnya bisa membantu, jangan pernah dilakukan. Dan yang ketiga yaitu ketergantungan. Nah, misal nih kalian punya PR. PR-nya matematika. Sulit banget. Dan akhirnya kalian masukkan ke AI. AI, minta tolong dong carikan jawaban untuk soal ini gitu kan. Muncul jawaban. Kok betul semua. Terus dapat PR lagi, matematika, dikasihkan ke AI lagi. Lah kok betul lagi. Akhirnya ketergantungan, keterusan. Yang belajar terus siapa? Kalian atau AI-nya? Nah, AI-nya tambah pintar, kalian tidak tambah. Nah, itu jangan sampai terjadi ketergantungan. Dan yang keempat, nanti itu bisa menyalahi informasi yang disampaikan. Nanti yang keempat itu bisa menyalahgunakan informasi yang sudah dibagikan. Contoh, kalian punya foto teman. Kalian masukkan ke AI. Tolong rubah wajah teman saya menjadi apa gitu kan. Nah, itu kan nggak boleh. Ya, itu salah satu dampak buruk dari AI. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Nah, sekarang kita review dulu yuk. Reviewnya dengan cara apa? Dengan cara main? Siap? Semuanya siap? Oke. Bentar ya. Oke, di sini ada 2 game. Ada yang mau maju? Siapa yang mau mengerjakan gamenya? Yang mau main gamenya dulu yang pertama? Ayo. Satu. Ada, ayo 1 atau 2 orang mungkin yang mau maju. 2 orang. Ayo 2 orang. Silakan maju. Ayo. Oke, silakan. Digeser aja. Gantian nggak apa-apa. Oke. Penyalah data guna. Informasi bisa salah. Oke. Iya, betul. Lanjutkan terus.
Terus? Lanjutkan aja. Lalu tekan submit. Oke, betul semua teman-teman. Keren. Silakan bawa ke tempat duduk. Ya. Sekarang kita langsung masuk ke review yang kedua, mengerjakan soal dari game. Ada yang mau maju? Ada yang mau maju? Ada yang mau maju? Ayo cepetan. Oke. Lah ayo. Nah ini. Kecerdasan artifisial saat menganalisis informasi masuk pada proses apa? Loh. Dikejar robot nanti, loh. Oke, terus. Awas ada robot. Iya. Betul. Lanjut. Masih ada. Dibaca soalnya dulu. Salah satu dampak buruk dari kecerdasan artifisial adalah, salah satu dampak buruknya apa? Nah. Ya itu duduk. Dikejar. Oke, lanjut. Kurang berapa nih? Lagi. Salah satu manfaat dari kecerdasan artifisial adalah, yuk dicari. Manfaatnya yang mana? Ada dua itu robot caranya. Ada. Oke, nice. Oke, nah. Nice, tepuk tangan. Lanjut. Ada lagi. Kecerdasan artifisial mempunyai berapa proses? Yang mana? Aduh, monster. Dikejar terus itu kamu. Alah, tambah cepat. Ada. Hai, ayo. Oke, keren. Satu lagi kayaknya, satu lagi. Kepanjangan dari AI adalah yang mana nih? Oke. Ada banyak nih robot ini. Waduh, susah kayaknya ini. Amin. Oke, keren. Ada lagi kan? Sudah. Oke, terima kasih. Keren sekali. Baik, kita akan review sebentar dari game yang sudah kita kerjakan dan juga dari penjelasannya sudah saya sampaikan. Tadi kecerdasan artifisial itu namanya apa? Teknologi yang bekerja menyerupai manusia. Dari cara apa aja? Cara berpikir, mengolah data, dan juga mengambil Oke. Tadi prosesnya AI itu ada berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Oke, sebutkan deh dua contoh dampak baiknya, manfaatnya dari AI. Yang pertama, mempercepat pekerjaan. Terus yang kedua, membantu pekerjaan. Terus kalau dampak buruknya, sebutkan dua aja. Ketergantungan. Terus yang kedua, informasi yang disampaikan juga bisa salah. Oke, terima kasih atas pertemuannya hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Berdoa. Sudah siap? Sudah siap? Siap. Oke. Sudah siap belum? Sudah. Oke. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Itu kemocengnya ditaruh dulu. Nah, sip, pinter. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah agar ilmunya berkah. Amin. Berdoa, mulai. Amin, selesai. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.